warung makan masih pada buka ya? Gak tahu ya kalau sekarang bulan puasa. Nah, kan bisa bikin orang jadi batalin puasanya. Kok gue jadi sewot sendiri? Kalau puasa gue batal, kenapa juga nyalain orang lain? Batal puasa atau enggak, ya tergantung gue sendiri. Kalau emang iman dan niatnya kuat, apapun godaannya, ya harus tahan. Rasulullah aja bisa nahan diri, gak bales perbuatan orang yang jahatin dia. Masa sih gue kalah cuma sama godaan makanan doang? Malu dong ah. Dengan berpuasa, harusnya kita bisa menahan semua nafsu dan juga emosi. Semua itu salah satu bentuk toleransi seperti yang diajarkan Rasulullah. Apalagi kalau sudah menyangkut rezeki orang. Menutup rezeki orang kan sama aja mematikan mata pencahariannya. Jangan sampai niatnya dapat pahala, akhirnya malah bikin sengsara orang lain. Bagi sebagian orang, menjual makanan adalah sumber rezekinya. Makanya, yuk bersihkan hati dengan mengamalkan toleransi seperti yang diajarkan Rasulullah. Toleransi ala Rasulullah. Energizing your ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi allafa baina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah ma ba'du. Selamat siang rekan-rekan perwira dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah, qadarullah kita hari ini bisa berjumpa dan bersua secara virtual dalam rangka tentu saja untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang yang hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersua dan berkumpul tentu saja untuk bersama-sama memberikan energi bagi diri kita, memberikan energi yang cukup banyak untuk diri kita untuk berbuat kebajikan demi kebaikan, dan tentu saja sekaligus mendengarkan siraman rohani sebagai booster iman kita tentunya di tengah prioritas untuk selalu mengutamakan aman dan imun di masa pandemi ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan perwira di seluruh Indonesia yang telah menyediakan waktunya untuk bisa bergabung bersama kita mengikuti kajian ini secara online. Dan tentu saja kita ucapkan selamat datang dalam acara Ngecharge Energi Ikhtiar Kajian Ramadan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan Pertamina Energizing Your Ikhtiar. Dan bersama saya, Agus Setiawan, akan memandu acara ini hingga selesai nantinya. Dan rekan-rekan perwira bicara soal tema Ramadan di Pertamina, yakni energi ikhtiar, yang tidak hanya berkaitan erat dengan perusahaan kita tercinta yang bergerak di bidang energi, tapi juga ada makna yang lebih dalam, yakni sebagai penyemangat bagi perwira dalam menjalankan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Yakni yang pertama adalah memberikan energi agar perwira Pertamina senantiasa berupaya menjalankan berbagai peran kehidupan sebagai bentuk ikhtiar dengan value added yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan sekitarnya dalam hal profesional maupun spiritual. Dan yang kedua, mendorong agar Pertamina menyikapi berbagai cobaan dan tantangan dengan besar hati dan ikhlas, seraya menyalakan energi positif dalam setiap laku dan ucap selama bulan Ramadan dan bulan-bulan di lainnya. Nah, rekan-rekan perwira, hari ini kita akan menyimak sajian ilmu bersama Gus Miftah dengan tema yang berkaitan erat dengan tema energi ikhtiar, yakni toleransi ala Rasulullah SAW. Nah, kita langsung sapa saja Gus Miftah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya seolah-olah manggil diri saya sendiri nih Gus. Iya. Sama-sama Gus ya Gus ya? Kalau itu kan ya Gus bukan Gus. Oh gitu ya. Bukan Gus berarti ya Gus ya.
Baik, alhamdulillah nih Gus bisa kembali hadir di kajian Ramadan kita ngecas energi ikhtiar nih Gus ya. Nah baik rekan-rekan perwira, sebelum kita Gus Miftah memulai kajian kita pada hari ini, nah saya informasikan kepada seluruh rekan-rekan perwira yang tergabung secara online dapat mengajukan pertanyaan nantinya melalui kolom chat M-Teams dengan format nama underscore fungsi atau direktorat underscore pertanyaan. Sekali lagi, nanti silakan saja kirim pertanyaannya di kolom chat M-Teams kita dengan format nama underscore fungsi atau direktorat underscore pertanyaan. Baik, Gus Miftah, ini tentu rekan-rekan perwira sudah sangat menanti nih asupan ilmu yang akan Gus Miftah sampaikan dalam kaitan tema kita ini adalah toleransi ala Rasulullah SAW. Boleh mungkin bisa disampaikan Gus pencerahan buat kita semua siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin wa tahirin amma ba'du. Kita mulai dari nol ya. SPBU. Dimulai dari nol ya. Ini kalau jomblo menikah pengen dapat pasangan yang dimulai dari nol adalah karyawan SPBU. Oh gitu ya, harus nyari karyawan SPBU ya? Iya. Dimulai dari nol. Kita ngomong toleransi, betapa kemudian toleransi itu menjadi sebuah keindahan. Kita bisa contohkan umpamanya pelangi. Ya. Pelangi itu bisa menjelma sebagai sebuah keindahan yang hakiki. Kenapa? Karena berangkat dari latar belakang warna yang berbeda. Kita bayangkan seumpama pelangi itu hanya berwarna merah, berwarna hijau saja umpamanya, atau putih saja, maka tidak akan nampak sebuah keindahan. Mas Agus tahu siapa yang melukis pelangi? Yang melukis pelangi namanya Agung. Agung, ya saudara kita juga mungkin. Melukismu Agung. Oh iya. Udah mulai nih. Kayak kemarin kita memperingati Hari Kartini. Hari Kartini. Tahu nama asli Raden Ajeng Kartini siapa? Siapa tuh Gus? Nama aslinya adalah Harum. Harum ya Gus ya. Putri Indonesia. Harum namanya. Bisa ya Gus. Itulah gambaran kenapa kemudian perbedaan itu sebenarnya indah ketika kita bisa menyikapinya. Ya. Saya kasih contoh lagi barangkali yang lebih sederhana sebelum kita memberikan contoh terhadap toleransi ala Rasulullah. Kita barangkali penggemar sambal ya. Sambal. Ya. Oke. Kenapa Nggak mesti harus itu? merah hijau, sama aja. Kenapa sambal itu enak? Sambal itu enak karena berangkat dari bahan yang berbeda. Oke. Ya kan? Begitu kita nyambel itu Mas Agus lihat di situ ada bahannya cabai, Ya. ada bawang putih, bawang merah, kemudian garam, kemudian penyedap. Ya. Dan ternyata ketika bahan-bahan yang berbeda itu ditumbuk menjadi satu, dicobek, Ya. maka menghasilkan rasa dan aroma yang indah. Kebayang nggak kalau kita makan sambal itu nggak usah ditumbuk, kita makan satu-satu. Bawang putihnya dulu, bawang merahnya, Sepet jadi. baru kemudian cabenya, Apalagi tambah terasi di ujungnya. terakhir terasinya tok. Cangkem sepet dulu. Nah ternyata keindahan rasa sambal dan aroma yang luar biasa itu adalah berangkat dari bahan yang berbeda kemudian beragam. ditumbuk menjadi satu Oke. tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Begitu kita bikin sambal, kita masih bisa merasakan walaupun jadi satu loh ya. Ya. Oh ini rasa lomboknya seperti ini. Jadi lombok tetaplah menjadi lombok, bawang tetaplah menjadi bawang, garam tetaplah menjadi garam, terasi tetap menjadi terasi, walaupun mereka bercampur menjadi satu. Ya. Itulah makna toleransi. Artinya apa? Kita bisa kemudian berkumpul menjadi satu, tapi tetap dengan menghargai eksistensi masing-masing. Ya, oke. Kita akan lihat bagaimana kemudian gamelan itu akan melahirkan suara yang indah, berangkat dari berbagai macam Peralatan ya. peralatan. Ada gong, ada kendang, ada demung, macam-macam. Ternyata ketika kemudian bisa diharmonikan dengan baik, menghasilkan suara yang luar biasa. Ya. Nah, itulah kemudian yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu dakwah di Mekah serasa stagnan, gitu kan, dengan berbagai godaan, permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy yang luar biasa. Akhirnya kemudian Muhammad berangkat ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan Muhammad gagal. Ya. Enggak, Muhammad tidak gagal. Orang lari itu kan belum tentu kalah. Contohnya Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun, lari ketemu lautan. Kan bukan berarti kemudian Musa kalah. Ya. Karena larinya
Musa dari kejaran Fir'aun itu adalah merupakan perintah Allah. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW ketika pergi hijrah itu bagian dari strategi dakwah. Jadi boleh-boleh saja kemudian seorang kiai ngaji di tempat dia belum berhasil, cari tempat baru boleh. Oke. Nah, boleh-boleh saja itu. Jadi ketika kemudian perintah hijrah dilakukan, Nabi Muhammad tanpa berpikir panjang, oke, saya hijrah. Karena ini adalah merupakan perintah Allah. Nah, begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk kota Madinah, eksistensi Nabi Muhammad itu ternyata memancing kecemburuan dari tokoh-tokoh lokal. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu mengganggu tokoh-tokoh yang sudah eksis sebelumnya di kota Madinah. Makanya Mas Agus jangan kaget. Kadang-kadang kalau kita datang ke satu tempat, itu ada orang lama tersinggung, itu biasa. Karena Nabi Muhammad juga begitu datang, banyak orang tersinggung. Rasulullah juga mengalami. Mengalami itu. Tapi please, kalau membuat percontohan jangan kemudian begini. Saya kurang sepakat kalau ada orang itu mencontohkan, saya nggak apa-apa difitnah. Toh Kanjeng Nabi juga difitnah. Ya, perbandingannya terlalu tinggi. Kalau Kanjeng Nabi itu dimusuhi sama orang, yang musuhi pasti salah, Kanjeng Nabi pasti benar. Nah, kalau kita dimusuhi orang, bisa jadi musuh kita salah, kita benar, atau sebaliknya kita salah, musuh kita benar. Jadi jangan kemudian kita itu terlalu pede ya. Nggak apa-apa lah Kanjeng Nabi dimusuhi, saya juga dimusuhi. Ya beda tuh, itu sopo. Kok itu pada gitu. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu masuk kota Madinah, ternyata ada tokoh kafir Quraisy yang tersinggung dengan kedatangan Muhammad. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu marah sama Muhammad. Kurang ajar, ngambilan gua nih. Kira-kira gitu. Kan biasa toh. Ada ustadz baru yang ustadz lama tersaing itu biasa lah. Biasa. Wah. Gitu. Jadi Nabi Muhammad niatnya dakwah atas perintah Allah, ya sudah santai saja. Dimusuhi bisa-bisa sama Abdullah bin Ubay, sampai Abdullah bin Ubay mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Nabi Muhammad sampai dikatakan anjing ya coba. Sekelas Nabi dan Rasul. Apakah beliau marah? Enggak. Kita itu sekarang kalau sedikit-sedikit dikata-katain orang langsung jadinya emosi kan. Orang aja nggak melihat siapa saya. Oh, akunya muncul. Kan Nabi Muhammad dipisui bahkan dikatakan anjing. Nggak apa-apa tuh. Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Dan luar biasanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay tidak hanya sekedar mengatakan Nabi Muhammad itu anjing, tapi dia memprovokasi seantero kota Madinah, semuanya untuk membenci Kanjeng Nabi. Maka ada ayat bunyinya wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang hasud, aku nggak suka sama Mas Agus, sebenarnya boleh-boleh saja loh, aku nggak seneng kalau si Agus sekedar hasud, tapi yang paling celaka adalah idza hasad, sudah hasud memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu nggak boleh. Anda benci sama saya boleh, yang nggak boleh adalah ketika Anda memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Demikian juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Wus, Nabi Muhammad asu kan? Itulah baca kalau orang Jawa, itu anjing gitu, macam-macam. Hati-hati kamu. Ternyata Nabi Muhammad dengan kesabarannya, dengan toleransi yang kemudian sangat luar biasa beliau tunjukkan, beliau santai-santai saja, bahkan dimaafkan. Karena barangkali beliau punya prinsip, memaafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Kalau saya, kenapa harus memaafkan? Ya, saya harus memaafkan. Kenapa? Karena saya juga pernah dimaafkan. Karena kan nggak mungkin kita benar terus. Benar. Akhirnya didoakan sama Kanjeng Nabi supaya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Sudah hasad, tapi didoakan. Kita tuh boleh mendoakan. Karena saya tanya begini, Gus, boleh nggak sih mendoakan orang non Islam? Boleh. Nabi Ibrahim itu mendoakan bapaknya supaya dapat hidayah. Betul. Nabi Muhammad mendoakan pamannya supaya dapat hidayah. Betul. Jadi kita mendoakan orang non Islam itu boleh-boleh saja itu. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau nanti dia sudah meninggal. Nanti akan kita lihat ayatnya. Jadi didoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Saya banyak kemudian orang yang kita doakan dan alhamdulillah kemudian mendapatkan hidayah. Itu boleh-boleh saja. Kayak Mas Agus umumnya punya saudara non Muslim, didoakan, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan hidayah kepada dia. Boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi hidayah itu adalah prerogatif Allah. Maka ketika Nabi Muhammad bersedih pamannya tidak masuk Islam sampai meninggal, menangis, Allah datang dengan mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu hak prerogatifku, kata Allah. Nah, singkat cerita, apakah Nabi Muhammad itu berhasil dengan doanya? Ternyata tidak. Abdullah bin Ubay tetap menjadi orang non-Islam, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay itu masuk Islam.
Masya Allah. Dan akhirnya anaknya Abdullah bin Ubay itu menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi, menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay itu mati, meninggal dunia. Anaknya Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, bapak kula sedo, bapak saya meninggal. Mau nggak kiranya Kanjeng Nabi takziah ke jenazah bapak saya? Ya. Coba. Orang yang memusuhnya mati, anaknya minta supaya datang untuk melayat. Apa Kanjeng Nabi menolak? Enggak, bro. Datang, oke, aku layan. Saya sebenarnya juga pengen layan, tapi orangnya belum mati. Nembaknya kan ini. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang, Ya. mendatangi jenazah orang yang memusuhinya. Ini luar biasa. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay. Si anak ini matur lagi, bin, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat kepada bapak saya? Ya. Minta diludahi. Karena ludahnya Kanjeng Nabi itu kan suci. Ya, ya. Nah, akhirnya diludahi sama Kanjeng Nabi. Ludahi. Setelah itu, anaknya matur lagi. Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahnya? Lalu untuk apa lagi? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau Abdullah bin Ubay mendapatkan kafan dari Kanjeng Nabi, Ya. kan bukan akhir takut, bro. Wah, Oh, iya. Kanjeng Nabi, bro. Ini siapa nih? Siapa nih? Gitu. Sama sopir saya itu ke Polda, lihat mobil saya langsung polisi. Wah, Gus Miftah, padat cuman mobilnya yang bawa sopirnya. Makanya kalau teman-teman perwira besok pengen kamu tidak ditanya sama umum kan akhir gampang kok. Enggak. Kain kafannya hijau saja. Kain kafan hijau. Nah, pasti mereka teriak, wow, lemper. Lontong sih. Lontong. Apalagi kalau pakai hitam kayak saya. Wah, pakai hitam sepatah. Apa itu? Tapi jangan sampai pakai pink. Kenapa? Jomblo nih. Akhirnya dikasih jubahnya, coba. Ya. Orang yang memusuhinya. Begitu baiknya Rasulullah toleransi kepada orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Ini sengaja saya sampaikan cerita ini bagaimana kemudian kita menghargai orang lain. Ya, ya. Akhirnya sampai yang terakhir anaknya Abdullah bin Ubay itu matur lagi. Ya. Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Gila kan? Dari suruh datang melamar, Betul. minta disafaati, minta kain jubahnya, Jubahnya, sampai minta disolati. Dan teman-teman perwira, saat itu belum ada larangan untuk mensolatkan jenazah non-Islam. Ya. Kanjeng Nabi hampir saja sholat, sampai ditegur sama Umar. Umar balik matur, Kanjeng Nabi, ini bukan orang Islam kok disolatkan, bagaimana sih? Ya, ya, ya. Nabi Muhammad menjawab, tenang Mat, nabinya aku itu gawam. Ya, nabi aku bro, bukan kamu. Cerewet aja loh, gitu kira-kira gitu lah kalau bahasa kita. Gua nabinya Mar. Iya, iya. Sesaat sebelum Nabi Muhammad mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 87, bunyinya adalah wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Atau apa namanya ziarah Ziarah, ya, ziarah. kuburnya. Ayat ini yang kemudian menjadi dasar bagi kita haram hukumnya untuk mensolatkan jenazah Non-Muslim. non-Muslim. Ya. Karena yang dimaksud ahadim minhum, salah satu di antara mereka itu siapa? Satu orang non-Muslim, Ya. orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik. Maka dulu Kiai Haji Muzadi ketika beliau menjadi ketua umum PBNU pernah usul, Ya. koruptor kalau bisa, beliau usul koruptor itu jenazahnya nggak usah disolati. Kenapa? Karena itu kaum munafik. Oh, itu beliau kan seperti itulah. Sekarang musim corona saya baru paham. Ternyata corona dan koruptor itu solusinya cuma satu. Tidak Sama-sama cuci tangan. Solusinya itu ya. Solusinya cuci tangan. Sama-sama cuci tangan. Luar biasa ini. Tuh koruptor dengan kuping lu. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi membatalkan untuk mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Ya. Ini adalah bentuk toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang Islam. Ya. Dan Mas Agus tahu apa dampak atau impact dari akhlak Rasulullah seperti itu. Setelah Kanjeng Nabi mendatangi jenazah Abdullah bin Ubay, beberapa saat kemudian ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay menyatakan masuk Islam. Subhanallah, Masya Allah. Keren banget kan? Lagi-lagi ada cerita lagi nih. Ya. Ini toleransi kepada anaknya Abu Lahab. Oke. Anaknya Abu Lahab itu masuk Islam, Mas. Ya. Makanya kita itu nggak boleh kalau ada orang tuanya jelek, wah itu satu turunannya mesti jelek. Jangan. Kita nggak pernah tahu.
Sekarang banyak kok bapaknya itu gento, maling, penjahat, anaknya juara tilawatil Quran di MTPA. Itu biasa ya. Kita nggak boleh mengklaim orang seperti itu lah, menjudge orang seperti itu. Kita nggak boleh judging dan lain sebagainya. Kita sering kan menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang lain disalah saya, tapi kalau kita salah, wah kita bela-bela dan sebagainya. Padahal Allah menciptakan manusia itu kan untuk saling mengenal dan menasihati, bukan saling menilai dan menghakimi. Kira-kira begitu. Lah, anaknya Abu itu akhirnya masuk Islam. Nah, namanya kalau nggak salah Baroh atau siapa? Nah, Baroh itu diklaim sama sahabat Kanjeng Nabi. Malah kamu itu bapaknya orang kafir, binasil Quran, bahkan dijadikan nama ayat Quran. Kamu nggak mungkin selamat. Lah, Baroh ini wadil sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, masa saya diklaim seperti itu? Saya anaknya Abu Lahab, kafir binasil Quran, bahkan dijadikan nama surat Al-Quran. Ini gimana? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Apa kalian tega menyakiti sedulurku gitu kan? Sedulurku kan bagaimanapun dulur. Aneh kan begitu. Aneh. Akhirnya toleransinya sahabat Rasulullah kepada si Baroh itu apa, Mas? Setiap kali sholat, imamnya tahu kalau Baroh menjadi makmum, imamnya tidak pernah membaca surat Tabat Yada. Al-Lahab itu ya. Al-Lahab demi menghormati Baroh. Sampai segitunya ini. Bahkan saya punya guru di Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya itu, beliau pernah cerita sama saya. Beliau itu kalau ngimami sholat, kemudian membaca Allah, beliau membacanya secara sir, gak jahar. Ketika ditanya kenapa, Bah? Bagaimanapun juga Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Keren ya? Akhlaknya, adabnya begitu ya. Sampai seperti itu. Artinya yang pengen saya sampaikan adalah bahwa memang orang-orang non-muslim itu bukan musuh kita, Mas. Maka kemudian kita mengenal istilah ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, dan ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah itu kan dari bahasa akhun, akhi, saudara. Saya bilang, Mas Agus akhi, saudara saya. Pak Jokowi juga menganggap saya saudara, Mas. Begitu ketemu saya langsung dia bilang, saudara siapa ya? Enggak, kalau Pak Jokowi sama saya alhamdulillah. Enggak dianggap keluarga, Pak. Keluarga. Karena alhamdulillah Pak Jokowi kemarin ketemu saya di pernikahan Mas Atta, ntar beliau ramah dengan iya. ngajak foto. Jadi saksi ya kan. Jadi saksi. Dan saya alhamdulillah tausiah 7 menit Pak Jokowi tertawa 5 kali. Oh gitu. Emang stand up komedi? Ya, saya nggak tahu. Tapi minimal saya bisa memberikan hiburan kepada presiden yang barangkali urusannya banyak. Iya, luar biasa. Tapi tetap saudara siapa? Saudara siapa? Tapi saya kemarin nggak mau dipanggil Jokowi, Mas. Enggak, kenapa? Nama saya Miftah dipanggil Jokowi. Untung nggak maling. Dipanggil Jokowi maling lagi. Itulah apa yang kemudian kita pahami. Ada ukhuwah Islamnya, persaudaraan sesama umat Islam. Kan begitu. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'du, seperti bangunan yang saling menguatkan. Ini saudara. Kemudian ukhuwah wataniyah, sesama anak bangsa Indonesia. Toh pun kita berbeda agama, tetapi darah kita adalah Indonesia. Minimal kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, ya kan? Pilihan agamanya, kamu harus menghormati sesama warga negara. Nah, kalau kemudian konteksnya sesama manusia, kita masih ada ukhuwah basyariyah. Sesama manusia. Minimal kamu dihormati dia sesama ciptaan Allah Ta'ala. Apakah orang non-Islam itu bukan ciptaan Allah? Ya ciptaan Allah. Betul. Makanya suatu ketika Kanjeng Nabi itu diprotes sama sahabat gara-gara ada jenazah Yahudi diberangkatkan ke pemakaman. Begitu jenazahnya lewat, Kanjeng Nabi berdiri. Para sahabat bertanya, Rasulullah, itu kan orang Yahudi, kenapa Anda berdiri? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Minimal dia sama sebagai manusia seperti kita. Jadi kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, kamu hormati warga negara sama-sama orang Indonesia. Kalau kamu tidak bisa melihat itunya, minimal kamu melihat bahwa dia sebagai manusia. Jangan kemudian kita mengecilkan makna Islam rahmatan lil alamin. Islam itu hadir untuk rahmat seluruh sekalian alam, bukan rahmatan lil muslimin. Islam hadir untuk alam, bukan untuk muslim saja. Artinya apa? Kalau kemudian Anda pahami, dulu Islam lahir, hadir, belum ada orang Islam, bro. Betul. Makanya Nabi Muhammad dakwah kepada orang non-Islam. Betul. Lah hari ini kalau Anda mengatakan Quran hanya untuk orang Islam, kamu mengingkari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mensiarkan Quran pertama kali kepada orang non-Muslim. Tapi memang Allah itu maha demokratis. Bahkan persoalan iman saja Allah mengatakan apa?
Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau iman, imanlah, sok atuh. Yang mau kafir, kafir aja, sok atuh. Nggak ada. Bahkan kemudian dikatakan soal agama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka saya itu hampir sebulan sekali itu, barangkali saya mengislamkan 5-10 orang setiap bulan. Tapi nggak ada satupun saya yang kenal dengan mereka. Kemarin malam minggu, beberapa sebelum Ramadan, saya datang ke pondok saya pas pengajian, ada 4 orang. Yang satu dari Bandung, di seorang DJ, yang satu dari Surabaya, yang satu dari Jogja, yang satu dari Klaten. Mereka datang minta diislamkan. Saya nggak kenal dengan mereka. Saya tanya, kamu kenal dengan saya? Kalau saya kenal Gus Miftah, tapi Gus Miftah nggak kenal saya. Iya dong. Kenal dari mana? YouTube. Nah, itu. Mereka bilang, saya ingin masuk Islam. Dan nggak ada paksaan bagi mereka. Beberapa hari yang lalu di tempat ini, ada orang bertamu dari kampus, salah satunya ternyata seorang non-muslim. Begitu melihat saya ngomong macam-macam, langsung dia bilang, kok saya pengen masuk Islam? Hah? Emang Pak bukan orang Islam? Bukan. Tolong saya disahadatkan. Dan alhamdulillah syahadat. Bagi saya apa? Kalau kemudian kamu pengen mensiarkan Islam, sederhana saja. Orang non-Islam itu tidak membaca Quran. Betul. Orang non-Islam itu tidak membaca hadismu, tapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatan. Artinya, kalau kamu pengen menggambarkan Islam agama yang menyenangkan, maka jadikanlah akhlak dan perbuatanmu akhlak yang menyenangkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu baik kepada orang Islam dan baik kepada orang non-Islam. Baik kepada orang yang baik dengan dia dan baik kepada orang yang tidak baik dengan dia. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad diserang dan lain sebagainya sampai berdarah-darah, dia nadai darahnya supaya tidak sampai jatuh ke tanah dengan mendoakan orang-orang yang menyerang dia. Nah, kita kan susah, Mas. Jangan kan kok diserang, dirasani, dihibah aja kita marah. Kurang ajar aku dirasani. Padahal dirasani kan nggak kurang juga itu. Kita masih marah. Maka saya selalu mengatakan, ketika ada orang lain membicarakan kekurangan, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihan. Dia sudah habis waktunya mikirkan kekurangan kita aja. Iya, sudah habis. Makanya yang ada itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Betul. Yang ada orang kecil itu ngomongin orang besar. Nggak ada orang besar ngomongin orang kecil. Karena begitu besar lupa sama orang. Oke, luar biasa nih Gus. Artinya memang sebuah toleransi itu dimulai dari bagaimana kita memahami posisi masing-masing dan saling menghargai. Toleransi dalam bidang muamalah itu hukumnya bagi saya wajib. Kalau dalam berakidah kita nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau soal akidah, lakum dinukum, untukmu agamamu dan untukku agama. Betul. Tetapi pada persoalan muamalah, hablum minan nas, dalam dataran horizontal, kita boleh bekerjasama dengan siapapun. Boleh bekerjasama. Katakanlah begini, Pertamina itu perusahaan negara dan negara kita semua agama ada. Berarti apa? Semua agama boleh dong menjadi karyawan Pertamina. Semua agama boleh menjadi direksi Pertamina. Semua agama boleh menjadi direksi komisaris Pertamina. Ya, karena bagaimanapun ini bukan lembaga agama. Tapi ini adalah perusahaan milik negara. Makanya dulu saya bilang ketika ada pencalonan Pak Sigit sebagai Kapolri, semua orang itu kan orang Indonesia dan sebagainya. Jawaban saya sederhana. Polri itu lembaga kamtipmas, semua agama ada di dalamnya, semuanya berhak dan boleh dipilih menjadi Kapolri selama ada kualifikasi, dia punya prestasi. Yang nggak boleh itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Kalau Pak Sigit jadi Kapolri ya boleh-boleh saja, memang lembaga kamtipmas bukan lembaga agama kok. Itu kalau Pak Sigit jadi ketua Basnas lah itu nggak boleh. Kalau Kapolri ya boleh-boleh saja. Itulah toleransi. Oke. Baik Gus, ini kita coba sapa dulu para perwira juga yang mungkin sudah ingin bertanya-tanya juga dengan Gus ini. Dan perwira yang non-Islam juga boleh tanya juga kok. Oh iya, boleh. Karena memang kita buka linknya ini online Gus ya. Jadi siapapun masa mau tanya dulu agama kamu apa? Tetap harus ya. Oke, baik. Kepada rekan-rekan perwira ya, tetap yang masih mau ataupun ingin bertanya untuk dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat M-Teams dengan format nama _ fungsi atau direktorat dan kemudian _ pertanyaan. Oke, kita akan coba baca dulu nih Gus pertanyaan pertama dari perwira kita nih. Seperti apa konsep toleransi dalam Islam dan bagaimana batasan-batasannya nih Gus? Yang pertama dipahami bahwa toleransi itu harus tegas di persoalan ubudiyah.
di persoalan ibadah. Nggak ada kemudian kita mencampur adukkan ajaran-ajaran agama dengan apapun. Makanya sampai persoalan menikah pun Al-Quran menggambarkan ya Islam dengan Islam. Kita dilarang untuk menikah dengan orang karena khawatir adalah ibadahnya tercampur. Nah, yang kasihan nanti siapa? Anak cucunya. Jadi kalau persoalan itu kita harus tegas. Batasannya jelas. Nggak ada kemudian mencampur adukkan ajaran agama yang berkaitan dengan akidah. Maka kalimat lakum dinukum waliyadin itu yang Islam ya silakan beribadah secara Islam dan yang non-Islam silakan beribadah secara non-Islam. Dalam konteks Pancasila kita tidak boleh saling mengganggu antara satu dan yang lainnya. Itulah toleransi. Kamu Islam ayo ke masjid, Anda Nasrani silakan ke gereja, Anda Hindu silakan ke wihara tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Itu toleransi dan Islam menjamin itu. Maka kemudian mau nggak Mas Agus Tuhannya dihina? Ya nggak mau. Kalau nggak mau Tuhan kita dihina, jangan menghina Tuhan orang lain. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Mau nggak bapak kamu dihina? Ya nggak mau bapak saya kok dihina. Kalau kamu tidak mau bapak kamu dihina, maka jangan menghina bapak orang lain. Nah, artinya kalau kita menghina agama orang lain, itu sama halnya kita membuka peluang orang lain menghina agama kita. Jadi batasannya adalah kalau persoalan akidah kita harus tegas, harus betul-betul clear. Nggak boleh campur adukan. Tapi persoalan muamalah tentunya itu lebih fleksibel dibandingkan persoalan akidah. Boleh nggak tetangga kita meninggal dunia beragama non-Islam, kita layat? Boleh. Boleh nggak tetangga kita mantu kita nyumbang? Boleh. Bahkan dia ulang tahun kita datang boleh, gitu. Nggak ada masalah. Nah kalau dalam konteks mengucapkan contoh nih Gus, hari raya umat agama lain nah itu gimana? Saya begini Mas ya. Pondok pesantren saya itu di tengah lingkungan yang 60% beragama non-Islam. Non-Islam. Setiap kali Idul Fitri, tetangga saya pengurus gereja itu datang. Dengan mengucapkan apa? Selamat Idul Fitri ya Gus ya. Pertanyaan saya, apakah gara-gara dia mengucapkan Idul Fitri itu akidah dia sebagai orang Nasrani hilang? Enggak Mas. Enggak. Karena orang masuk agama Nasrani harus dibaptiskan. Demikian juga ketika kemudian saya datang kepada Asia, Pak selamat ya. Saya selalu bilang selamat ya. Atas hari raya ini. Apakah kemudian iman saya hilang? Enggak. Islam saya hilang? Enggak. Kita tuh gampang banget mengkafirkan orang. Padahal 70 tahun orang itu kafir. Begitu mengucap la ilaha illallah, kafirnya hilang loh Mas. Bahkan dikatakan qala la ilaha illallah dakhala jannah. Di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Walaupun sepanjang hidupnya dia sebelumnya adalah non-Islam. Dan mulai dari nol lagi ya? SPBU lagi. Sponsor Pertamina. Pasti pas. Pasti pas. Nah, artinya jangan sampai kemudian perbedaan pendapat soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non-Islam itu menjadikan kita ngejudge orang lain kafir hanya gara-gara kalimat itu. Dan saya dalam posisi yang mengucapkan walaupun saya tidak memfatwakan di garis bawah saya mengucapkan dalam kapasitas tetangga saya orang Nasrani tapi saya tidak memfatwakan. Kalau Anda yang mengatakan tidak boleh itu urusan Anda. Boleh dong kita berbeda pendapat gitu loh. Dan saya meyakini iman saya tidak hilang hanya gara-gara saya mengucapkan itu. Apakah Anda punya HP dengan apa namanya seluler itu namanya apa? Kartu A. Ketika Anda berada di bawah kartu B, di bawah tower kartu B, apakah serta-merta sinyalnya A hilang? Enggak, Mas. Saya kartunya A, masuk kantornya B, enggak hilang kok sinyalnya itu. Tetap saja menjadi A gitu loh. Artinya ketika saya mengucapkan itu, bagi saya itu saya tidak menggadaikan akidah saya. Bagi Anda yang tidak mengucapkan, ya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi jangan gampang mengkafirkan orang lain. Karena orang kafir 70 tahun mengucapkan la ilaha illallah sekali saja, kafirnya hilang. Masya Allah. Artinya memang konteksnya adalah memang akidah. konteksnya ini. Itu kan bagian dari muamalah. Makanya banyak kiai-kiai besar yang kemudian juga mengucapkan seperti Profesor Dr. Quraisy. Beliau juga mengucapkan itu. Apa namanya, idola saya Gus Dur. Itu keren. Mas Agus tahu orang yang tidak bisa melihat tapi hatinya terang di Indonesia ada berapa? Cuman ada 2. Siapa tuh? 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari Wuhan. Dan dua-duanya eksis lagi ya. Dua-duanya eksis.
Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Oke, selanjutnya ini izin bertanya Gus. Ya, kita udah izinin masih nanya gitu. Mau saya izin. Oke, dalam pergaulan kadang ada teman yang mengajak tindakan yang dilarang agama. Tapi karena alasan toleransi dan agar tidak dikucilkan, kadang kita terbawa mengikuti tindakan tersebut. Nah, bagaimana nih Gus caranya supaya dalam pergaulan kita tetap jalan dan tapi tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif? Oke. Jadi alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian tuh sering duduk dan bermujalasah dengan para ulama. Ya. Gitu kan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan begini, agamamu itu seperti temanmu gitu loh. Kalau kemudian temanmu ya orang nggak karu-karuan ya barangkali begitu gambaranmu. Maka ingat ya, bro, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Oke. Makanya disitulah kemudian kita harus memproteksi diri supaya kita bisa memilah dan memilih teman yang baik untuk kita. Lah kalau saya selama ini saya selalu mendatangi tempat-tempat yang tidak lumrah, tapi bukan dalam rangka bergaul, dalam rangka saya dakwah, benar. Karena saya punya prinsip menyapu itu di tempat yang kotor, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap. Artinya yang saya datangi yang kotor-kotor, yang saya datangi yang gelap-gelap, tapi bukan dalam rangka bergaul, tapi dalam rangka berdakwah. Dan yang perlu you ingat adalah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bisa akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, kalau ada orang ketika bergaul, dia mengajak kita untuk melanggar norma agama, ya harus tegas. Jangan harus nama toleransi Anda ikut-ikutan. Wah, ayo mabuk. Aku nggak enak minum. Ayo, bosok cangkemmu. Jangan-jangan bukan toleransi karena memang kamu suka. Demen. Ayo kita karaoke. Iya kalau memang itu melanggar perintah agama, tegas kita tolak. Artinya apa? Dalam kapasitas seperti itu nggak ada istilah toleransi. Karena apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jadi kita tidak boleh kemudian mencampur adukan yang hak dengan yang batil atas nama toleransi. Dan maka ketika ada ajakan-ajakan seperti itu, tolak dengan tegas. Makanya kalau kita digoda setan ujungnya jin, bacakan ayat kursi. Kalau digoda setan ujungnya manusia, jangan bacakan ayat kursi, tapi ambil kursinya lemparkan gitu ya. Setan. Iya. Nah, ini dalam konteks pekerjaan misalnya, Gus ya. Dalam pekerjaan misalnya, kita pengen kita mungkin lagi disibukkan dengan pekerjaan dan segala macam. Tiba-tiba ada panggilan untuk sholat azan dan segala macam. Nah, dalam konteks ini nggak enak nih sama atasan nih. Kita pengen sholat tapi rapat masih jalan. Ini bagaimana nih Gus? Saya dulu punya role model bagus ya, namanya Pak Umar. Pak Umar itu pernah menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Umar Septono atau siapa saya lupa. Beliau itu luar biasa. Rapat sepenting apapun, dengan orang sepenting apapun. Begitu dengan Allahu Akbar, beliau langsung interupsi. Izin Bapak, saya sholat dulu. Coba, kita sungkan dengan atasan kita. Kenapa kita nggak sungkan dengan Allah? Nah, itu dia. Kita lebih sering taat kepada panggilan bos daripada panggilan Allah. Kita merasa nggak enak kalau kemudian kita mengabaikan atasan kita. Tapi kita merasa biasa-biasa saja ketika kita mengabaikan panggilan Allah. Ingat ya, sholat itu bukan sometime, apalagi no time. Tapi sholat itu harus full time dan juga harus on time. Kenapa? Karena kematianmu anytime. Keren. Kenapa? Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karitu liqa'ahu. Ketika seorang hamba mencintaiku, aku akan cinta dengan hambaku. Tapi ketika seorang hamba itu membenciku, aku juga akan membenci hambaku. Artinya apa? Ketika kamu kemudian mengabaikan perintah Allah, boleh dong Allah mengabaikan permintaan. Nah, itu dia. Kemudian dikatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dariku, menyepelekan aku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka akan kuberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Makanya banyak kemudian orang kaya punya uang dan macam sebagainya, tetapi sempit, nggak lapang. Dadanya terasa sesak dan sebagainya. Kenapa? Awal mulanya karena dia berpaling dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya pikir bisa dikomunikasikan apa waktunya sholat gitu loh. Makanya wajar kalau kemudian juga disebutkan tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika harus mengajak bermaksiat kepada Allah. Ketika ada kemaksiatan kita nggak boleh taat kepadanya.
Gitu. berani tegas lah. Oh, iya, luar biasa. Oke, namanya perwira. Oh, perwira. Harus tegas dong. Tegas dong. Oke, baik. Kita pertanyaan selanjutnya nih, Gus. Oke. Ini kayaknya sosial media nih, anak milenial nih, Gus. Iya. Oke, Ini, ya. ini pas kemarin hybrid juga sing tanya ya ini terus. Ini terus. Saya masih hafal kok namanya. Baik, di era sama namanya ya. Namanya sama. Sama ya? Kami ingat ya, satu pertanyaan 5 juta ya. Ini udah berapa pertanyaan dia? Pertanyaan. Karena dia suka tanya sama saya kenapa? Kenapa, Gus? Karena Gus Miftah menyelesaikan masalah tanpa makalah. Baik, oke. Selanjutnya di era sosial media sekarang ini Gus banyak sisi positif tapi juga ada aspek negatifnya. Nah khususnya netizen yang katanya julid nih, kalau saya nyebutnya deterjen ini Gus. Oh, deterjen ya? Nah, netizen yang julid. Iya, Deterjen. Jadi deterjen itu apa namanya, fungsinya apa? Membersih. Noda seperti apapun hilang sekali bilas. kan nggak ada berani kotor itu baik Gus. Berani kotor itu baik. Iya. Itu bahasa iklan ya. Kayak hari ini berbukalah dengan yang manis. Oke. Itu korban iklan sirup. Nggak ada gitu loh. Harusnya berbukanya dengan Kalau dengan keluarga, Oh, iya. kalau yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. asik. Aduh, ini yang jomblo kelpak-kelpak semua Gus. Nah, jebul itu kasihan. Kenapa Gus? Gimana? Sudah bulan puasa bertahun-tahun. Ya. Pertanyaan saya kalau masih jomblo, yang bangunin sahur kamu siapa? Masa petasan sama sama komplek? Kasihan banget. Satpam komplek mukulin tiang lagi Gus. Yang mau ucapkan selamat berbuka puasa cuma satu. Siapa Gus? Sirup. Itu iklan itu juga. Itu pun dengarnya dari radio kan? Dari radio, kasihan amat. Kasihan. Oke, baik. Aduh, jomblo ini, gara-gara jomblo ini, Gus. Sampai mana saya tadi, Gus? Oke. Ini banyak ya netizen yang katanya julid, kemudian dengan berbagai komentarnya yang sangat pedas dan kadang-kadang terlalu kasar. Ini kebanyakan makan sambal nih, Gus ya. Nah, apakah bijak? Kalau nggak makan sambal biasanya itu jebret karet. Jebret karet. Atau sapu sadar panas. Baik. Nah, apakah bijak jika kita diamkan saja sebagai bentuk toleransi atau seharusnya kita bersuara jika ada komentar-komentar yang berlebihan, Gus? Ya. Nah, Jadi netizen itu kalau sudah berselancar di media sosial itu Ya. nggak pakai AC, Mas. Jadi bawaannya panas terus itu. Bawaannya panas terus kan itu. Iya. Makanya kadang-kadang saya juga lucu. Makanya Allah tuh kadang-kadang adil loh. Iya, Kadang-kadang ada suaminya hot, istrinya cool, Ya. anaknya dispenser. Artinya bagaimana kemudian ada ketika julid seperti itu, apalagi itu, apakah kita diamkan sebagai bentuk toleransi? Oh tidak. iya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Saya pikir kita boleh kok menasihati. Yang tadi saya bilang, Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kalau konteksnya tawasau bil haqq, dia boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Beberapa waktu yang lalu umpamanya saya menegur seorang yang ngaku nabi ke-26. Nah. Paul Zong. Dan zong sampai sekarang nih. Dan Zong sampai sekarang. Maka saya bilang teguran saya tentunya dengan kalimat yang baik. Ya. Saya bilang begini, Paul Zong, katanya nabi, keluar dong, sampaikan risalahmu. Masa nabi sembunyi? Masa nabi main peta umpat? Teguran-teguran yang saya yang barangkali ya yang bagus. Ya. Kita tuh sering kadang-kala memberikan nasihat kepada orang lain, tapi dengan cara yang kurang baik gitu. Sebenarnya niatnya baik, tapi Ya. caranya kurang baik. Maka saya selalu meyakini sesuatu yang berangkat dari hati akan diterima oleh hati. Betul. Tetapi sesuatu yang berangkat dari emosi akan direspon secara emosi. Iya. Nah, makanya Oke, kalau oke. kita nasihati dengan cara yang baik, termasuk nanggapi komentar-komentar seperti itu. Nah, itu dia. Lah, saya itu kan menjadi orang yang paling sering menjadi korban bulian. Tapi Ya. nggak ada remuk-remuk gitu? Wah, nggak ada masalah itu. Saya kalau cuma di dasar ustadznya pelacur, dasar ustadznya gemar dengan PSK, ya nggak apa-apa lah. Emang saya seneng ngaji kepada mereka. Ya, nah itu dia. Kan Harus selesai. diluruskan ini, harus diluruskan. Saya seneng untuk ngaji bersama mereka. Ya. Kameramen kalau mau ketawa saja itu, nggak usah diempat-empat. Kamu pakai ngempat-ngempat segala. Gitu. Jadi kalau memang ada komentar-komentar yang harus diluruskan, ditegur saja. Ya. Tentunya dengan cara yang baik. Apalagi kemudian jelas-jelas komentarnya itu salah umpamanya. Umpamanya salah. Maka, kita begini ya. Jangan sampai kemudian kebencian kita kepada seseorang Ya. itu menjadikan mata kita buta tentang kebaikan. Ya, betul. Sekarang tuh kan di Indonesia begini ya, orang itu kalau sudah senang seburuk apapun dianggap baik. Ya. Tapi kalau sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap Buruk. Kita nggak Ya. boleh. Makanya kemudian kita mengenal istilah moderat. Ya. Moderat itu tentunya berada di tengah-tengah.
Bagaimana kalau ya dia baik ya kita katakan baik, kalau jelek kita katakan jelek. Jangan atas nama tasamuh atau toleransi hal yang buruk kita diamkan. Itu salah. Maka kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kejelekan kemudian tidak mau komentar, ya sama halnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Dia kan STMJ, soalnya terus maksiatnya jalan. Kameramen juga STMJ, selera tinggi, mukanya jelek. Sorry bro, sorry. Kamu jangan panas. Oke, ya. Baik, Gus. Jadi kita kalau ada yang julid-julid, bicaranya tanggapi saja, Ya, tapi dari hati. Dari hati dengan cara yang Dengan baik, ya. Barang seringkali kemudian orang itu tersinggung, kadang-kadang jawaban kita lebih julid daripada omongan dia. Bener. Ini kita harus lebih pedas dari Daripada dia, kan ingat, maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Ya kalau kemudian kita tidak mau dikritik, ya nggak usah bermain. Ya iya. Nggak usah bermain sosmed begitu. Kalau itu lucu itu. Kenapa tuh? Mengucapkan selamat hari ibu. Ya. Padahal ibunya nggak punya sosmed. Mereka nulisnya di sosmed. Wow. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Ibu yang lain. Ibu yang lain jangan. Boleh, ibu adalah segalanya bagiku. Saya bilang, bener gak sih? Ternyata bener, ibu itu segalanya. Kenapa? Buktinya apa? Nyuci baju ya ibu, ngomong cucu ya ibu, masak belanja ya ibu, jadi segalanya. Pertanyaan ibu mungkin ibu apa buruhmu gitu. Oh, ibu segalanya bro. Oke, baik. Saya termasuk tipe orang, Mas. Kenapa? Kita nanggapin netizen dengan slow saja. Ya. Saya nggak mau kemudian berselancar. Saya nggak mau terpancing. Saya nggak mau terpancing. Ya memang keadaan medsos seperti itu. Ya, betul. Ya kalau nggak siap jangan bermain medsos. Betul. Makanya saya sendiri nggak punya Twitter. Oke. Yang punya Twitter anak-anak santri. Oke. Karena saya tahu barangkali Twitter kan bahasanya kejam banget. Benar. Sampean tahu, Mas, apa bedanya Twitter sama Traveloka? Apa tuh? Bedanya di gambar burungnya. Burungnya Traveloka itu jauh lebih gemuk, lebih subur dibandingkan Twitter. Kenapa? Karena orang yang berpergian dan piknik itu lebih menyenangkan daripada yang cangkeman tok. Kan Twitter cuma kenapa Benar. Tweet ya. Burungnya kecil. Makanya burungnya kecil dia. Satu terus akan ngomong. Kalau Traveloka gede. Sana kemari. Ini sponsor nggak nih? Enggak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Gus ya. Oke, masih dari penanya yang sama. Saya nggak tega. Dia kayaknya fan berat saya. Saya nggak tega ngomongnya, Gus. Oke, baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih toleran, Gus? Ini kayaknya banyak ini ya, Gus ya. Kehidupannya berat banget, lebih sabar gitu. Itu banyak pertanyaan nih, karena dua hal kemungkinan. Kenapa, Gus? Satu paham banget, Ya. atau 12 nggak paham. udah sepanjang ini kita ngobrol. Yes. Sabar itu berat, sabar itu pahit, sabar itu nggak enak. Oke. Tapi kalau Anda sabar, insya Allah hasilnya akan manis. Oke. Kapan manisnya? Ya. Ya sabar saja. Lah iya, Benar. Sabar tuh nggak enak, Ya. sabar tuh berat, sabar tuh pahit. Ya. Tapi akhirnya insya Allah manis. Kapan? Ya sabar saja. Sabar aja ya. Karena dikatakan as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong dari semua perbuatan kita. Makanya kemudian ketika kita punya masalah, ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat, Allah tidak menyuruhmu untuk mencari solusi hingga benar, tetapi Allah menyuruhmu untuk sabar dan salat. Maka ayatnya adalah wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolongnya dengan sabar dan salat. Kenapa kalimat sabar dan salat ini digandeng jadi satu? Ya. Mintalah kamu tolong dengan sabar dan sholat. Karena orang yang mau sholat buahnya adalah sabar. Oke. Dan kalau dia sabar pasti mau sholat. Karena nggak mungkin orang itu mau sholat kalau dia nggak punya sifat kesabaran. Ngapain sholat? Nggak sabar. Lah itu yang banyak terus. Kalau kita lihat nih di masjid-masjid nih, lagi sholat, anak-anak lari-lari, anak-anak ribut misalnya, berisik gitu kan. Tahu-tahu bapak-bapak selesai sholat langsung marahin anak-anak. Berarti dia nggak paham dengan eksistensi sholatnya. Anak rame di masjid itu lumrah. Ya nggak lumrah itu kalau orang tua rame di masjid. Kenapa, Gus? Lah, ya kan jelas. Kalau anak itu kan belum punya kewajiban. Benar. Dia belum balik lari ke sana kemari boleh. Jadi orang tua harus mikir. Kalau orang tua punya pikiran, ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua. Anak juga punya pikiran, khusyuknya orang tua ganggu ramenya. Kembali ke... Iya. Anak itu kan sah-sah saja. Anak bapaknya sholat, dia langsung ke boyoknya bapak. Ya boleh-boleh saja. Saya dulu tuh bisa ngimami sholat bukan karena saya belajar sholat. Karena setiap kali bapak saya sholat, saya ikut bapak saya ke masjid. Makanya saya pada ketika bapak sholat, saya nggak sholat, saya lari ke sana kemari, mukuli beduk, dang dong. Begitu bapak saya sholat, beduk saya pukul. Akhirnya bapak saya pintar.
pukulnya beduk disembunyikan. Akhirnya saya kan bingung. Hari kesana saya masuk sarungnya bapak. Begitu masuk sarungnya bapak saya baru tahu, oh ini pukulnya ketemu. Ya anak-anak ya boleh-boleh saja. Yang salah itu kalau yang melakukan itu adalah bapak-bapak. Kalau aku seperti itu tuh masalah. Makanya orang tua jangan egois. Anak kecil dilarang ke masjid. Ya akhirnya orang parno untuk ke masjid. Benar. Dia hari sama halnya jatuh cinta, putus cinta itu tidak sakit. Ya. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Masuk Ego. Jadi anak ramai di masjid bagi saya lumrah. Dan itu fair-fair saja. Iya. Kan Ramadan begini bikin orang tua itu sok gaya itu. Nah, kalau dia sabar, dia paham. Allahu Akbar. Dia doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi generasi masjid. Dia jadi generasi sholat. Karena yang keluar itu adalah omongan itu adalah doa, apalagi ketika sholat. Kita gak usah emosi. Malah ditulis dilarang, anak kecil dilarang ke masjid. Ini orang tua yang tidak tahu dunia anak. Masa kecilnya kurang bahagia mungkin. Masa kecilnya kurang bahagia, jelas dia mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, kopinya kurang kental. Dan beli bensinnya tidak di Pertamina. Karena dia belinya Pertamax, bukan bensin lagi. Dia belinya Pertamax. Lah, kalau bicara tentang sabar nih Gus, sabar dan toleransi. Sabar itu pasti berat, karena hadiahnya surga. Kalau dia kan hadiahnya payung. Tapi sabar ada Pak. Apa yang hadiahnya payung Gus? Iya Pak, kalau sabar itu kan hadiahnya payung. Makanya sabar itu berat karena hadiahnya surga. Jadi, kalau sabar kok banyak dicoba Gus? Iya, kalau cobaan itu pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Kalau banyak cobaan, kalau sedikit cobain. Kalau hidupmu diselimuti oleh banyak masalah, bersabarlah. Berarti kamu manusia. Tapi kalau hidupmu banyak diselimuti oleh wijen, berarti undi-undi. Makanya ya biasa. Undi-undi. Lagi jadi lapar Gus. Gus, sabar itu ada batasnya nggak Gus? Nggak ada ya? Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Yang benar itu adalah sabar sesuai dengan proporsinya. Kalau sabar ada batasnya nggak ada. Sabar itu sesuai dengan proporsinya. Artinya di saat kemudian kita harus marah boleh kok, asalkan tidak berlebih-lebihan. Umumnya anak kita melanggar agama dan kita nggak boleh bersabar. Boleh marah, tetapi sesuai dengan proporsinya. Maka bagaimana supaya kita bersabar? Ketika kita emosi diperintahkan untuk segera berwudu. Karena marah itu atau emosi itu dari setan terbuat dari api. Maka kita padamkan dengan air wudu. Sudah wudu masih marah, mandi. Mandi masih marah, kungkum. Kungkum masih marah, cemplung ke sumur, Jadi kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk masih marah, terlentanglah. Terlentang masih marah, tengkurap. Masa mau begini kan ya? Makin susah ya. Bikin susah aja gitu. Makanya kan Nabi marah langsung wudu. Baik Gus, ini kayaknya pertanyaan terakhir kita nih ya. Karena dia jatuh cinta banget sama saya. Jatuh cinta. Saya sebut namanya anonymous. Namanya anonymous semua. Ini kalau yang nginfa itu hamba Allah Gus. Selalu dia low profile gitu. Iya, sama kakak saya kemarin. Saya nyumbang. Nanti diumumkan di mimbar, tolong sebut hamba Allah. Alhamdulillah, masjid kita mendapatkan sumbangan 5 juta dari hamba Allah. Dia di bawah teriak, itu saya. Hamba Allah ngaku itu saya. Ini namanya Agustiawan. Baik. Ini ke hamba Allah dulu ya. Baik. Bagaimana kita bisa menjaga toleransi ketika pada suatu kondisi ada orang lain yang tidak toleran terhadap kita, Gus? Iya. Jadi kita itu toleran kepada orang yang toleran kepada kita dan juga toleran kepada orang yang tidak toleran kepada kita. Harus semuanya berarti. Harus semuanya. Lu mau toleran sama gua itu urusan lu. Tapi gua harus toleran sama lu. Saya dulu pernah bilang sama Dedi ketika podcast, saya bilang begini. Saya wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati orang lain, tapi saya tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati saya. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana merespon omongan orang kepada kita. Keren banget. Keren. Kok bisa keren gini, Gus? Ya gara-gara saya sama Pertamina. Karena Pertamina membuatkan saya keren. Siap. Pertamina dengerin tuh. Kontrak tambahin. Moderatornya? Moderatornya ganti aja. Sepaket dong. Bertetangga di surga. Amin.
Ini kameramen seneng banget kayaknya Gus. Seneng banget kameramen kita. Mereka kan setelah Rasulullah itu kalau masuk Ramadan, itu tersenyum. Oke. Ramadan menangis. Kenapa, Gus? Masuk Ramadan tersenyum karena bertemu dengan Ramadan yang mulia. Betul. Keluar Ramadan menangis. Berpisah dengan bulan. Kameramen sama, bro. Oh, gitu. Masuk Ramadan tersenyum, keluar menangis. Kenapa? Masuk Ramadan tersenyum. Ada harapan dapat THR. Enggak. Keluar Ramadan menangis. Kenapa? THR tinggal wacana. Tinggal wacana. Zong. Jadi kita harus toleran bahkan kepada orang yang tidak toleran kepada kita. Iya. Saya banyak punya sekian contoh bagaimana kemudian toleransi itu menjadi penting. Contoh begini, saya kasih toleransi ala kiai ya. Oke. Di Kudus itu ada Raden Nawawi. Itu Nawawi Pak, siapa namanya Andri? Kiai Raden, pokoknya gitulah. Ya, Fulan lah. Fulan lah. Ya. Satu ketika begini, ada anaknya orang Cina, bapaknya Cina ini meninggal dunia. Oke. Meninggal dunia. Lah anak ini Muslim. Muslim. Maksud saya supaya kita menghormati semua ras lah itu. Ya. Ini bentuk toleransinya. Pak Kiai, bapak saya meninggal. Mau nggak Pak Kiai mensolatkan jenazah bapak saya? Nggak enak dong menolak. Ya. Datang. Akhirnya Pak Kiai ini sholat, tapi tidak sholat jenazah. Oke. Melainkan sholat isya. Oke. Sholat isya. Waktu itu siang. Sholat zuhur. Sholat zuhur. Ketika ditanya sama anaknya, Pak Kiai, kok sholat jenazahnya beda dengan biasanya? Ya jelas, ini jenazahnya juga istimewa. Artinya apa? Dia tetap datang sholat walaupun tidak mensolati jenazah itu, karena nggak boleh mensolati jenazah orang non Islam. Betul. Apa nggak luar biasa? Iya. Akhlaknya sampai seperti itu. Menghormati tetap, tetapi dengan tidak mencampur adukkan akidah. Kan boleh dong kita sholat ngasak, sholat maghrib, duhur di dekat jenazah. Ya boleh saja. Ya. Kita biasa kan di Mekah, di Medina itu mensolatkan jenazah juga di situ. Betul. Walaupun kita sholat yang lain di situ. Itu bentuk toleransi bagi saya yang luar biasa. Ya. Saya pernah satu ketika dikasih seekor anjing sama seorang pendeta. Gus Miftah, dulu pendeta ini senang banget sama saya. Gus, tak kasih anjing ya, ini harganya mahal. Mau bener mahal, harganya 15 atau 20 juta. Waktu saya bilang, loh, ini kasih saya pendeta. Janganlah pendeta. Loh kenapa Gus? Apa karena najis? Enggak juga. Karena haram? Enggak. Loh kenapa kok ditolak? Ya mohon maaf pendeta, saya nggak bisa memelihara anjing. Kenapa? Kelakuan saya lebih parah daripada anjing. Saya mendingan membuli diri saya sendiri daripada saya membuli orang lain. Iya. Mendingan saya yang dihinakan daripada saya menghina orang lain. Itu sajalah. Makanya ketika ada orang, dasar Miftah begini, ya anggap saja mereka benar, saya salah. Sudah. Dan itu tidak akan mengurangi derajat kemuliaan manusia. Nah, jadi toleransi itu kepada orang yang toleran kepada kita maupun kepada orang yang tidak toleran kepada kita. Tetap harus perlakuannya. Kalau kemudian dengan orang yang tidak toleran kepada kita, kita jadi intoleran, ya berarti kita nggak ada bedanya dengan dia dong. Betul. Harusnya kita lebih baik dari mereka ya, gitu ya. Sama tadi yang kayak julid tadi ya, Gus ya. Jangan menanggapinya dengan lebih julid lagi. Kan, gitu ya. Sana ngegasnya 5 km per jam, kita 10 km per jam. Waduh. Ya akhirnya dia balas lagi dan nggak akan selesai. Iya. Dan nggak akan selesai. Maka kalau bisa saya kayak gitu di capture, posting lagi. Terima kasih masukannya. Saya pas ketemu, Miftah tidak pantas jadi guru. Saya capture, saya posting. Ya, memang saya kurang layak. Tolong Anda menjadi guru saya. Selesai. Ngapain kita marah-marah? Iya. Kok bisa saya guru? Aduh, ngapain juga? Biasa aja, keles. Baik Gus Miftah, ini tanpa terasa kita sudah sampai hampir di penghujung acara kita pada hari ini ya Gus ya, luar biasa. Jangan terlalu panjang. Iya. Karena mau panjang mau pendek terjatahnya sama. Udah jelas ya. Jelas. Baik, sebagai konklusi mungkin Gus ada pesan yang mungkin bagian dari akhir dari acara kita ini yang ingin disampaikan. Saya pikir para teman-teman perwira dan pemirsa bahwa kemudian agama Islam memang dilahirkan untuk memberikan kebebasan kepada siapapun, terutama dalam hal bermuamalah. Artinya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW lahir itu untuk menata peradaban yang lebih baik. Dan salah satu peradaban yang harus kita pahami adalah persoalan toleransi. Karena memang kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Bahkan dalam persoalan agama pun kita tidak boleh memaksakan kepada orang yang punya agama sekalipun. Artinya
tetap saja kemudian berjalan, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang mengakui 6 agama hadir di Indonesia. Artinya bentuk toleransinya adalah semua agama berhak menjalankan perintah agamanya masing-masing tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun, tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Saya meyakini ketika orang beragama itu menjalankan agamanya masing-masing dengan baik, tidak akan jadi masalah. Karena selama ini yang selalu membuat masalah adalah orang-orang yang justru tidak taat kepada agamanya, tapi dia merasa sok agamis. Jadi sebenarnya pemahaman agamanya biasa-biasa saja, tetapi dia sok agamis. Maka karena pemahaman yang salah, maka yang terjadi adalah pahamnya salah atau salah paham. Maka saya pikir solusinya adalah mari kita belajar dengan baik, tentunya dengan guru-guru yang tepat. Guru-guru yang mengajak, bukan mengejek, guru-guru yang merangkul, bukan memukul, guru-guru yang ramah, bukan guru yang suka marah-marah. Karena ingat, ilmu tanpa guru, gurunya adalah setan. Tapi salah milih guru, gurunya banyak setan. Baik, sekali lagi terima kasih nih Gus sudah bersamai kita semua di sini ya dalam kajian-kajian kita, dan insya Allah mungkin kita akan berjumpa kembali nanti di kajian yang akan datang ya Gus ya, pada tanggal. Insya Allah ini nanti nggak hanya ada di edisi Ramadan. Oh iya, insya Allah, yakin insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Gus atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan ilmu yang Gus Miftah berikan kepada kami senantiasa dapat kita amalkan insya Allah ya. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada para perwira Pertamina, rekan-rekan pekerja sekalian dalam yang sudah mengikuti acara kita dalam acara Ngecharge Energi Ikhtiar kajian Ramadan bersama Gus Miftah. Maaf nih, belibet ini ya Gus. Ini bisa kali panjang. Karena saya mengusul acaranya adalah Gus. Asal pakai S aja ya Gus ya. Jangan pakai yang lain ya. Gus. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan Pertamina yang sudah mengikuti acara kita hingga selesai, dan tentu saja kami ingatkan kepada rekan-rekan perwira sekalian untuk dapat mengisi feedback yang tertera pada layar atau mungkin bisa melalui link Pertamina ptm.id /absen kajian _2304. Sekali lagi ptm.id /absen kajian _2304. Akhirnya saya Agustiawan ya mewakili seluruh panitia pamit undur diri dari acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat mengantarkan kita menjadi energi-energi yang lebih baik lagi, bukan hanya di bulan suci Ramadan tapi juga di bulan-bulan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada ikan makan lilin, mohon maaf kalau kami nyebelin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.